Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast Tok Tok Hukum Berbicara. Oke, pada sore hari ini ya Kak ya, sebelum kita memulai podcast ini, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Yasminta Sabila Arifianda dan rekan saya Oktavianto. Baik, untuk podcast yang hari ini nih, kita membawa narasumber yang hebat-hebat sekali dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang mereka ketahui. Mungkin bisa kita mulai dari kakak yang ada di samping saya. Halo teman-teman, kenalin ya, namaku Ima Budi Manakabo. Halo Sobat Tok Tok, aku Gerin Tengor. Halo, aku Nadia Oktaviana Terlestari. Dan saya Aminah Rahmawati. Hai. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian di podcast pada sore hari ini. Sebelumnya nih Kak, kita disponsori langsung oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang yang telah memfasilitasi kami dalam podcast sore hari ini. Oke Kak, tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita kepo nggak sih sama topik yang akan kita bawa pada sore hari ini? Mungkin tentang apa ya Kak ya? Mungkin kita di hari ini topiknya dengan tema fungsi hukum ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Kira dari siapa dulu nih Kak? Ya enaknya saya tanya. Kayaknya dari kakak yang baju coklat ini iya Kak sih, Gerin Kak. tadi lah kayak Udah nunggu banget. Iya, nunggu banget tuh kan. Udah kayak mungkin dari pertanyaannya yang pertama itu sebenarnya apa sih Kak sosiologi hukum itu? Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya kayaknya hostnya yang lebih semangat ya daripada kita yang narasumber di sini. Jadi sosiologi hukum itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan juga masyarakat. Ilmu ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis Kak, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum ini lahir, kemudian diterapkan, dipatuhi, bahkan dilanggar oleh masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi hukum berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa suatu hukum itu harus ditaati, kemudian mengapa masyarakat melanggar hukum, kemudian bagaimana hukum mempengaruhi perilaku-perilaku masyarakat, dan bagaimana kondisi masyarakat mempengaruhi pembentukan hukum, seperti itu. Berarti hukum itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat ya? Betul Kak, betul banget, karena hukum sebenarnya lahir dari kebutuhan masyarakat Kak. Setiap perubahan dalam masyarakat, baik perkembangan teknologi, ekonomi, budaya maupun politik akan mempengaruhi perkembangan hukum. Sebaliknya, hukum juga dapat mengubah perilaku masyarakat. Hubungan inilah yang menjadi fokus utama dari sosiologi hukum, seperti itu. Oke, keren sekali ya Kak atas jawaban dari Kakak Gerin Tengor ini. Iya, Sudah bilang keren banget kan narasumber kita pada Keren sore banget hari sih. ini. Oke deh, aku langsung masuk sama Kak Afina ya Kak ya. Aku pengen bahas tentang fungsi hukum. Menurut Kak Afina tuh perspektif sosiologi hukum, apa sih fungsi yang paling mendasar? Oke kakak, jadi untuk fungsi dari sosiologi hukum sendiri, yang pertama adalah sebagai alat pengendali sosial atau social control ya disebutnya. Artinya itu hukum bertugas menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian hukum tersebut memberikan batasan-batasan mengenai perilaku yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan. Seperti contohnya apabila seseorang melanggar aturan, maka terdapat sanksi yang akan dijatuhi kepada seseorang tersebut, seperti aturan lalu lintas itu sendiri. Dengan adanya rambu jalan, lampu merah, penggunaan helm, dan kewajiban memiliki SIM, masyarakat dapat berkendara dengan lebih aman. Tanpa aturan tersebut, tentu akan menjadi sebuah kekacauan yang mungkin aja dapat terjadi di kedepannya. Begitu kakak. Oke, ketertiban ya Kak ya. Kalau kita ngomong ketertiban nih, selain menjaga ketertiban, apakah hukum itu juga dapat mengubah masyarakat? Tentu saja kakak, bahwa itu menurut saya sendiri fungsi kedua dari hukum itu sendiri adalah sebagai rekayasa sosial atau social engineering, yang mana konsep ini tuh diperkenalkan oleh Roscoe Pound.
Nah, menurut beliau, hukum dapat digunakan sebagai alat untuk membawa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, seperti aturan wajib belajar, kemudian larangan merokok di tempat umum, lindungan hukum hidup, dan juga hingga kebijakan mengenai keseluruhan keselamatan kerja. Tujuannya itu bukan hanya memberi sanksi, tapi juga membentuk budaya baru dalam masyarakat. Oke, terima kasih atas penjelasannya. BTW, topik yang kita bawa pada sore hari itu berat banget ya Kak ya? Seperti Iya, berat. Kak. Kak, mungkin dari Kak Oktavianto sendiri ada pertanyaan Kak untuk narasumber Oh, kita? ada sih Kak. Jadi pertanyaannya nih ya kayak saya ingin bertanya kepada Kakak nih. Siapa, Kak? Kakak Imago. Nervous sih kok nervous. Aduh, emang Aduh, cantik maaf kok. ya. Jadi nih Kak, ada pertanyaan nih ya kayak bagaimana fungsi hukum dalam menyelesaikan konflik nih Kak? Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, kita ini harus tahu dulu nih, konflik itu apa sih? Jadi, konflik itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Jadi, perbedaan kepentingan seringkali menimbulkan sengketa, baik dalam keluarga, bisnis, pertahanan, maupun tindak pidana. Terus, dalam kondisi tersebut, hukum ini berfungsi nih, dia sebagai sarana untuk penyelesaian konflik dengan melalui pengadilan, mediasi, arbitrase, maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Hukum memberikan jalan keluar yang adil sehingga masyarakat tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau main hakim sendiri. Karena kita tahu kan banyak masyarakat itu ada kasus nih, terus mereka main hakim sendiri. Nah, disitulah hukum berperan untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat. Gitu. Lalu bagaimana dengan fungsi hukum dalam menjaga persatuan masyarakat nih Kak? Nah, jadi Kak, seperti kita ketahui bersama, Indonesia ini memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut membutuhkan aturan yang dapat diterima oleh semua pihak. Karena itu, hukum juga berfungsi sebagai alat integrasi sosial. Hukum menyatukan berbagai kelompok masyarakat melalui aturan yang berlaku sama bagi seluruh warga masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Jadi gitu, Kak. Gitu ya Kak, menarik sekali nih ya nih Kak. Jadi untuk kakaknya nih, saya mau bertanya lagi nih untuk kakak. Siapa tadi namanya? Kenalan dulu dong. Nadia. Jadi pertanyaannya nih Kak ya. Namun kita sering melihat masih banyak pelanggaran hukum nih Kak. Mengapa hal itu bisa terjadi nih Kak? Jadi begini Kak, sebenarnya keberhasilan hukum itu tidak hanya bergantung pada undang-undang saja. Kualitas hukum itu dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Pertama, faktor hukum itu sendiri. Kedua, faktor aparat penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Yang keempat ada faktor masyarakat. Dan yang terakhir itu ada faktor budaya. Jadi apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum menjadi kurang efektif. Gitu ya Kak ya. Jadi apakah ada contoh dalam kehidupan sehari-hari Kak? Jadi kalau untuk contoh tuh banyak sekali Kak yang bisa kita temui. Mungkin saya akan kasih satu contoh dasar yang selama ini sering kita temui ya. Misalnya itu kayak larangan untuk membuang sampah. Nah, kan kita sudah tahu tuh aturannya ada, sanksinya juga sudah ada. Tetapi apabila masyarakatnya itu sendiri masih tidak memiliki kesadaran, maka pelanggaran tersebut pasti bakalan terus terjadi Kak. Jadi artinya itu sendiri keberhasilan hukum sangat bergantung pada kesadaran masyarakatnya untuk menaati aturan. Oke, terima kasih atas penjelasan dari kakak. Aku pengen denger nih dari pendapat ke teman-teman kalian semua. Mengapa sih mahasiswa hukum itu perlu mempelajari sosiologi hukum? Dari aku ya. Oke. Jadi, kenapa mahasiswa hukum perlu mempelajari sosiologi hukum? Karena hukum tidak cukup dipahami hanya dari bunyi pasal, Kak. Mahasiswa hukum juga harus memahami kondisi sosial masyarakat sehingga mampu melihat apakah suatu aturan benar-benar efektif untuk diterapkan, Kak. Jadi, memahami itu bukan hanya sekedar memahami pasangan aja nih, Kak, tapi hukum dan juga masyarakatnya, sosial masyarakat itu juga harus dipahami sama teman-teman mahasiswa hukum. Kayak gitu, Kak. Ini boleh ditambahin nggak sih Kak? Boleh, boleh Ya, jadi banget. selain itu sosiologi hukum itu membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hukum tersebut menjadi lebih responsif gitu Kak. Oke Kak, aku juga mau nambahin ya, boleh ya?
Ya boleh banget Ayo. Kak. Jadi melanjutkan dari kedua teman kita, dengan memahami kondisi sosial, aparat penegak hukum juga dapat menerapkan hukum secara lebih adil dan tidak sekedar berorientasi pada teks peraturan. Gitu. Yang terakhir ya Kak ya, aku nambahin dikit nih. Jadi sebenarnya tujuan hukum itu bukan hanya untuk menciptakan kepastian hukum saja, tetapi juga menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat kita. Oke, berarti dari pembahasan hari ini tuh kita dapat menyimpulkan bahwa hukum dalam perspektif sosiologi memiliki fungsi yang sangat luas. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial, sarana rekayasa sosial, penyelesaian konflik, integrasi sosial, dan perlindungan hak-hak dalam masyarakat. Kemudian keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, budaya hukum, kualitas penegakan hukum, serta kesesuaian aturan dengan kondisi sosial nih. Nah, semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya nih memahami hukum tidak hanya dari sisi norma, tetapi juga dari realitas kehidupan masyarakat nih Kak. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu dan pandangannya nih untuk kakak-kakak di depan nanti nih. Dari saya sih cuma mengucapkan terima kasih juga kepada pendengar yang telah menyimak podcast Tok Tok Hukum Berbicara pada sore kali ini. Betul. Terima kasih dan sampai jumpa. Hukum.